Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Umi Al Inayah di Inayah Jambi TV, IJTV, dan sekarang kita berada di halaman Masjid Nabawi. Nah, ini kita kedatangan tamu ya, yaitu Ustadz Usep atau Ubas. Ubas ya, panggilannya Ubas. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ini Ubas ini luar biasa ya. Jadi beliau adalah pendakwah, juga sekaligus ketua Dai IKD ya Ustadz ya. Ikatan Dai se-Indonesia, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Masya Allah. Jadi Ustadz, kita ingin tahu ini bagaimana kita supaya anak-anak zaman sekarang ini banyak yang tertarik untuk pendakwah Ustadz. Ya, baik. Bismillah ya. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Bunda Umi ya, kira-kira kita ini sebetulnya pengen nggak menjadi orang yang baik ya? Ya, tentunya pengen ya Ustadz. Saya yakin semua anak muda kalau ditanya secara fitrahnya pasti pengen orang baik. Iya, betul. Pengen jadi orang baik, pengen jadi orang yang punya kapasitas, kemampuan. Awal saya berdakwah itu sebetulnya sederhana. Saya ingin memperbaiki diri. Dan cara memperbaiki diri itu adalah dengan cara kita menyampaikan sesuatu pada orang lain. Karena di sana ada sebuah kaidah kabura maqtan indallah an taqulu ma ta'adud, kan itu. Justru bagi kami itu adalah sebuah komitmen. Jadi ketika kita bicara, itu artinya kita ingin berusaha apa yang dibicarakan itu sesuai dengan yang dilakukan. Jadi bicara itu justru menjadi bagian dari kontrol kita gitu teman-teman ya. Dan yang kedua, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Sebaik-baiknya kata itu adalah da'a ilallah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah gitu. Nah, gimana anak-anak muda nih? Caranya ngajaknya gimana? Sesuaikan dengan kaumnya, sesuaikan dengan kondisinya. Kalau sekarang mungkin anak-anak muda, teman-teman semua nih yang masih muda, tentunya banyak hal ya yang bisa kita lakukan ya, dengan budaya yang ada, dengan budaya yang sekarang ada ya disesuaikan saja. Dakwah tidak harus pakai peci ya, dakwah tidak harus pakai koko, dakwah bisa kaos, pakai jeans, pakai topi juga bisa berdakwah, karena tujuan utamanya bukan bajunya tapi da'ilallahnya. Bisa dakwah Bunda di sepak bola, di lapangan bisa dakwah. Oh, Masya Allah. Di mana, di kafe kayak begini bisa dakwah. Dimanapun kita bisa dakwah, karena dakwah itu intinya adalah mengajak orang kembali kepada Allah. Tidak harus pakai sorban. Mungkin ada di antara anak muda, aduh saya nggak bisa kalau misalkan berceramah, nggak bisa. Tapi Anda bisa sepak bola, bisa nggak ajak orang teman yang sepak bola itu ingat pada Allah, itu kan da'ilallah. Iya, betul. Ya. Saya bisanya musik, bisa nggak dengan musik saya da'ilallah? Ya bisa saja insya Allah. Ketika kita mengajak orang yang senang dengan musik itu untuk kembali kepada Allah begitu ya. Jadi sebetulnya da'ilallah itu tidak kita bayangkan bahwa yang menyampaikan harus seorang ustadz ya. Iya. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan begini, ada seorang laki-laki yang dia ini berlari tergopoh-gopoh untuk mengajak orang untuk datang kepada, bukan kepada beliau ya, mengajak orang untuk datang kepada majelis ya. Majelis yang di sana ada seorang nabi begitu. Jadi beliau bukan seorang nabi, disebutnya di sana rijal, nggak kelihatan gitu. Jadi misalkan saya hanya bisanya main gadget saja, saya hanya bisanya main YouTube saja, saya hanya bisanya media sosial saja. Tapi dengan media sosial itu saya bisa mengupload, men-share materi-materi ulama yang hebat-hebat di kanal YouTube saya gitu ya, di media sosial saya, ya itu juga dakwah begitu. Masya Allah. Jadi anak muda sebetulnya sangat punya peluang untuk berdakwah, dan dengan dakwah itu Masya Allah, karena dakwah itu adalah ahsan, sebaik-baiknya kata-kata, dan tentunya Masya Allah orang berdakwah itu ketika ada satu saja mendapatkan hidayah dari cara dia bicaranya misalkan, atau dari keahliannya, atau mungkin dari Bunda ya, dari kreativitasnya, lalu ada orang yang mendapatkan hidayah, Masya Allah, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kita begitu Bunda. Jadi dakwah itu bukan hanya memakai serban, memakai sarung ya, tapi dakwah itu berbagai macam cara bisa, yaitu dan tidak harus pinter dalil ya Ustadz ya. Betul. Jadi mengajak kebaikan, mengajak
untuk menuju ke mendekatkan diri kepada Allah, walaupun pakaiannya seperti apa, yang penting menutup aurat, itu juga sudah dakwah, dan bisa lewat media sosial, Ustadz ya, lewat langsung. Pokoknya dakwah itu sebenarnya itu luas ya, bukan dalam bayangan kita biasanya itu pendakwah itu harus ceramah di majelis-majelis taklim atau di podium-podium ya, Ustadz. Nah, ternyata ini dakwah ini lebih luas lagi kalau menurut Ustadz Ubas ya, Masya Allah. Bahkan Masya Allah, anak-anak muda ini punya peluang besar, Bu. Iya. Oke lah, misalkan saya nggak punya ilmu deh, saya nggak bukan pondok pesantren, tapi saya punya keahlian gitu ya. Iya. Keahlian jenengan itu bisa. Kalian Mas itu Mbak, atau kalau di Jambi apa? Anak-anak muda disebutnya apa? Iya, Kang. Kalian Kang itu punya peluang untuk membuat Allah suka sama keahlian Kang ya. Iya, dengan cara apa? Keahlian itu dipakai untuk mengajak orang kembali kepada Allah. Masya Allah. Ya. Saya nggak bisa nih ilmu agamanya nggak bisa. Saya nggak bisa baca kitab, nggak bisa. Oke, ajak aja orang untuk datang ke kiai, ke ulama, ke umi ini, ke pondok pesantren Al-Inayah, datang ke sana, ngaji di sana, sorogan di sana, jadi santri kalong di sana. Itu bagian dari dakwah, walaupun kita nggak bisa apa-apa begitu. Ya kan, Allah memang memberikan kepada kita ruang untuk mengajak orang untuk sebanyak-banyaknya kembali kepada Allah dengan cara kita masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya Ustadz, siapapun bisa menjadi pendakwah ya. Betul. Nah, seperti kita kadang mendapatkan kiriman video, foto atau kata-kata yang bermanfaat ya, yang mengajak kebaikan, itu di-share, itu juga sebenarnya menjadi bagian dari dakwah ya. Mengajak dakwah, mengajak kepada dakwah semuanya lewat cara masing-masing, lewat sesuai kemampuan masing-masing, tinggal nge-share, ada video, ada kata-kata yang mungkin mengandung kebaikan, itu bisa kita dakwahkan, dan insya Allah menjadi amal jariah ya Ustadz ya. Betul. Ustadz, apa pesan Ustadz untuk masyarakat kita, terutama anak-anak muda, supaya beliau juga berdakwah lewat caranya masing-masing, Ustadz? Iya, bismillah. Kawan-kawan semuanya, saya menyampaikan bahwa dakwah itu bukan tanggung jawab kiai, bukan tanggung jawab ustaz. Dakwah itu adalah tanggung jawab masing-masing pribadi kita. Ketika kita ingin menjadi seorang yang baik tentunya, maka pertama adalah kita berusaha untuk mengajak diri kita sendiri kepada kebaikan. Tapi biasanya kita tidak memiliki tanggung jawab. Biasanya kalau kita hanya saya memperbaiki diri, justru tanggung jawab itu akan muncul saat kita mengajak orang lain. Siapapun Anda, profesi apapun Anda bisa menjadi seorang dai. Siapapun Anda berhak disayang Allah, berhak dicintai Allah, berhak mendapatkan ampunan Allah. Siapapun Anda, dalam kondisi apapun sekarang Anda, yuk sama-sama bergerak jadi seorang pendakwah, mengajak orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk datang kembali pada Allah. Aduh, saya aja sedang jauh dari Allah. Udah, bareng-bareng aja yuk, bareng-bareng yuk balik sama Allah, bareng-bareng taubat kepada Allah, bareng-barang kembali kepada Allah. Itu juga dakwah ya. Namun titip dakwah itu harus dilakukan dengan kaulan syakila, kaulan sadida, kaulan lazina, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang kuat, kata-kata yang kokoh. Gimana sih kata-kata yang kuat? Itu sederhana, kita tulus, ikhlas mengajaknya, tidak ada embel apapun, tidak ada keinginan apapun, kita mengajaknya hanya satu, untuk Allah saja. Insya Allah kita akan mendapatkan kaulan syadidah, kata-kata yang berpengaruh, dampaknya besar terhadap orang lain. Ya, anak-anak muda, jangan diam saja, ambil peluang untuk menjadi hamba Allah, ambil peluang menjadi hamba yang dicintai Allah, ambil peluang untuk menjadi hamba yang disayangi Allah. Insya Allah. Satu hal lagi, kalau Anda sedang punya masalah, kalau Anda sedang punya kesulitan, dipingin ditolong Allah, Allah sampaikan rumusnya, intan surullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah tolong. Dan cara dengan menolong agama Allah itu dengan berdakwah. Ayo berdakwah. Gak usah nunggu pinter dulu, berdakwah saja. Ajak orang untuk datang ke orang pintar, itu juga sama berdakwah. Oke, terima kasih. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi pencerahan dari Ustadz Usep ya. Nah, ini luar biasa, sangat penting bagi kita untuk tahu tentang dakwah. Jadi siapapun ngajak, yuk mengaji di sana, itu juga dakwah ya.
Nah, jadi mari pemirsa semuanya kita bersama-sama agar diri kita lebih bermanfaat dan menjadi ladang pahala kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Jadi bersama-sama mengajak kebaikan, memberikan informasi-informasi yang baik itu merupakan dakwah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya selalu semangat untuk berdakwah, khususnya kaum muda. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.